Oke, baik tadi eh, ada dua kasus ya. Oke, itu kasus nyata tadi ya, kasus yang nyata tadi itu. Oke. Satu adalah di Pengadilan Hukum Sosial, satu adalah eh, di kasasi ya, sampai ke kasasi, Mahkamah Agung. Nah, sekarang ini suatu contoh kasus ya. Eh, tapi kasus ini juga bisa terjadi di mana-mana yang mirip-mirip seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kasusnya adalah ya Arifin, seorang satpam, ya, seringkali kedapatan tidur, satpam tidur ya, di tempat ia berjaga malam, dinas malam ya, gitu ya. Lalu karena ketahuan, maka dia diberi surat peringatan 1, SP1. Oke. Masih juga mengulang pelanggarannya, bukan menjadi baik melanggar. Perusahaan memutuskan untuk memutasikan Arifin karena pelanggaran-pelanggaran itu ke bagian gudang. Satpam pindahkan ke bagian gudang yang cukup sibuk ya dengan pengangkutan barang-barang. Arifin berkeberatan ya karena dia tahu bahwa bila dia bekerja di gudang tidak akan lagi bisa kerja santai gitu kan. Arifin berdalih bahwa 6 tahun lalu dia mengatakan saya melamar perusahaan melamar di perusahaan ini 6 tahun lalu. Saya melamar sebagai satpam waktu itu, ya kan? Ya katakanlah karena saya saya ya memang cocok lah jadi satpam gitu kan. Saya bisa bela diri dan sebagainya, nangkep maling misalnya begitu. Dia mungkin berpikir begitu gitu kan. Nah, satpam. Kalau sekarang dipindahkan ke gudang ya nggak cocok lah, begitu. Jadi dia keberatan dipindahkan ke gudang. Tapi itu adalah keputusan perusahaan yang harus dilaksanakan tentu ya kan. Nah, kemudian Arifin menolak mutasi, sangat berkeberatan. Ketika diberitahu, dia keberatan. Dengan cara kemudian ya karena perusahaan tetap mengeluarkan surat perintah untuk mutasi, katakanlah terhitung bulan apa dan sebagainya, dia tidak hadir di tempat kerja, mangkir. Mangkir di tempat kerja yang baru di gudang itu, nggak muncul. Ya. Sampai kemudian dilihat oleh perusahaan, berdasarkan data, Arifin sudah 5 hari kerja lebih berturut-turut tidak masuk kerja di gudang itu, tempat yang baru. Nah, ini satu kasus yang bisa terjadi dimanapun. Ya, seperti ini. Nah, di sini menghadapi kasus seperti ini, maka perusahaan dapat atau akan menggunakan pasal 51 PP 35 tahun 2021 dalam merespon dan menyelesaikan kasus ini. Oke, baiklah kita lihat ya bagaimana bunyi pasal 51 PP 35 tahun 2021. Pasal 51. Oke, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Nah, di sini. Jadi kalau ada seorang pekerja tidak tahu ujung pangkalnya, alasannya apa dan sebagainya, kok menghilang, tidak masuk 5 hari kerja ya, 5 hari kerja berturut-turut, gitu kan. Dan ketika masuk itu adalah pada hari ke-7 katakanlah atau hari ke-8 dari menghilangnya itu gitu kan. Dan kemudian tidak bisa memberikan alasannya dengan bukti yang nyata yang sah buktinya kalau ngaku sakit ya mesti ada surat sakit dari dokter dong. Ini tidak ada gitu kan. Nah, sudah dipanggil juga ketika 5 hari tadi secara patut berturut-turut ya, tidak berturut-turut 2 kali, tidak perlu berturut-turut dipanggil. Pokoknya dipanggil 2 kali aja secara patut dan tertulis. Dan dipastikan bahwa panggilan itu diterima oleh si pekerja itu. Maka perusahaan dapat melakukan PHK. Ini menurut pasal 51 PP 35 tahun 2021. Nah, kalau saja perbuatan itu termasuk di dalam katakanlah pelanggaran mendesak, ini akan mudah. Artinya jelas salurannya jelas. Karena kalau kita lihat pasal 52 ayat 2 dan 3 PP 35 tahun 2021, memang di situ dimungkinkan eh, apapun jenis yang diperbuat
Kalau itu termasuk pelanggaran mendesak, maka perusahaan dapat langsung mem-PHK. Tapi kalau model seperti ini, ya, model seperti ini. Nah, ini tentu akan harus melihat ketentuan dalam pasal 52 ayat 1 PP 35 tahun 2021. Boleh mem-PHK, ya saya ulangi lagi, pasal 52 ayat 1 boleh mem-PHK, tapi harus setelah diberikan SP berturut-turut 3 kali. SP1, SP2, SP3 berturut-turut. Dan SP itu dalam waktu 6 bulan. Maksudnya adalah diberi SP tadi, tapi tidak ada perbaikan, maka dikasih SP2. Pokoknya harus 6 bulan. Nah, pertanyaannya adalah, nah kalau kayak kasus si Arifin ini, kemudian diberi surat peringatan, kan mesti nunggu 6 bulan dulu kan? Padahal dia sudah memenuhi unsur-unsur yang untuk di PHK langsung ini, di pasal 51. Ya kan? 5 hari lebih, 5 hari kerja lebih tidak masuk kerja, dipanggil secara patut 2 kali tidak muncul, gitu kan? Terpenuhi kan? Kalau yang model kayak gini cuma diberikan surat peringatan, peringatan pertama misalnya, ya kan? Lalu apa gunanya pasal 51 di sini? Gak ada gunanya, ya kan? Karena tidak bisa langsung di PHK kan? Kan gitu, ya. Karena kalau kita lihat sistematika di dalam uh, PP 35 ya terkait dengan PHK-PHK itu, kalau misalnya dikatakan misalnya perusahaan mem-PHK eh, pegawainya, pekerjanya karena perusahaan merugi, ya kan? Ya kalau memang perusahaan itu memang merugi, maka dia bisa langsung mem-PHK tanpa surat peringatan kan? Ya kan? Apa yang mau diperingati gitu kan? Nah ya, yang penting adalah dia mungkin mungkin bisa membuktikan. Padahal menurut Undang-Undang Cipta Kerja tidak perlu dibuktikan. Pokoknya ketika perusahaan merugi, katakanlah 2 tahun atau apa dan sebagainya, terpenuhi unsur-unsurnya, maka bisa mem-PHK, ya kan? Gitu. Nah, ini ini yang bisa disebut juga dalam kita membahas mutasi, kita juga bertemu dengan suatu situasi atau kasus yang disebut dengan adanya kekosongan hukum. Ya, ya ini tadi sudah memenuhi unsurnya mesti harus tinggal di PHK kan. Tapi kalau kita membaca pasal yang lain, pasal 52 ayat 1 tadi yang saya katakan. Nah, silakan Anda bacalah pasal 52 ayat 1 ya di sana. Di sana boleh mem-PHK tapi harus dengan surat peringatan dulu. Beda kalau karena alasan mendesak, tidak memerlukan surat peringatan. Itu diatur dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 PP 35 tahun 2021. Baik, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini masih apa tentang mutasi. Pada pasal 32, ini sebagai referensi ya, oke. Undang-Undang 1323 ada 3 ayat di sana yang intinya adalah kalau kita baca ya di sini bahwa bicara tentang penempatan tenaga kerja itu ya itu tidak ada kata harus sepakat. Ini maksud saya ini untuk apa ya untuk menghadapi tentang mutasi. Jangan sampai pekerja mengatakan, loh saya kan berhak untuk menolak atau si pekerja mengatakan, loh saya juga apa tidak diberi pilihan dan sebagainya. Tidak usah seperti itu. Perusahaan tidak berwajib atau berkewajiban untuk katakanlah memberikan pilihan dan sebagainya. Perintah adalah perintah. Kalau merah laksanakan merah, kalau hijau laksanakan hijau seperti itu. Nah, ini diatur di sini jelas ya. Pasal 32 ayat 1, 2 dan 3. Tidak ada kata di sini yang mengatakan bahwa harus berdasarkan pada kesepakatan. Jadi mutasi eh, yang diberitakan oleh perusahaan itu tidak dapat ditawarkan atau tidak dapat di, dikondisikan harus ada kesepakatan para pihak. Itu tidak perlu. Itu adalah mutlak kewenangan perusahaan sebagaimana tadi dikemukakan oleh hakim di pengadilan judisial dan hakim agung di kasasi tadi ya pada uh, penjelasan tadi. Oke, nah baiklah. uh, yang terakhir bunyi pasal 51 ya. Pasal 51 tadi sudah ya. Oke. Eh, baik, jadi saya kira sudah cukup selesai di sini dan tadi ditutup dengan pasal 32
yang intinya pasal 32 Undang-Undang 33, tiga ayat tadi yang intinya bahwa eh, dalam mutasi, apalagi mutasi yang terkait dengan ada unsur hukuman di situ, maka tidak ada ketentuan bahwa harus ada kesepakatan mutasi itu. Tapi betul-betul perintah dari perusahaan yang harus ditaati. Nah, saya tambahkan juga sedikit bahwa ada sejumlah peraturan perusahaan yang mencantumkan satu pasal yang tegas mengatakan di sana bahwa atau juga mungkin dicantumkan dalam perjanjian kerja bahwa pekerja wajib mematuhi melaksanakan perintah penugasan perusahaan dimanapun sepanjang itu masih dalam wilayah operasional perusahaan harus bersedia melaksanakan. Kira-kira dicantumkan klausula atau pasal yang berbunyi demikian. Tapi saya yakin bahwa tidak semua perusahaan mencantumkan demikian, tapi banyak perusahaan mencantumkan demikian. Jadi kalau di perusahaan tempat Anda bekerja, PP atau PKP belum mencantumkan klausula seperti itu, tambahkan saja supaya lebih memperkuat. Yang isinya kurang lebih bahwa bahwa pekerja wajib mematuhi perintah perusahaan dalam penugasan dimanapun sepanjang itu masih dalam bisnis perusahaan dan masih dalam wilayah operasional perusahaan. Harus bersedia, kira-kira gitu. Baik, sampai di sini ya mutasi ya tadi mutasi ini memang ganda tadi sudah dengan contoh-contoh dan apa cukup banyak kasus-kasus tentang PHK yang berangkat atau startnya dari mutasi dulu. Karena memang itu dikehendaki oleh perusahaan juga. Bisa kemudian bisa kemungkinan seperti itu. Baik, sampai di sini kita lanjutkan pada sesi yang lain yang tidak kalah serunya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Oke, oke.